Kembali lagi dengan aku, Tiffany. Cara menentukan jarak antara suatu garis dan bidang, yaitu pertama tentukanlah titik pada garis dan tentukanlah titik pada bidang, kemudian hubungkanlah kedua titik tersebut dengan suatu garis lurus, di mana garis lurus tersebut harus saling tegak lurus. Kemudian hitunglah panjang garis tersebut dengan menggunakan 4 rumus, yaitu rumus Pitagoras, luas segitiga seperti 2 alas kali tinggi, atau trigonometri sin konstan, dan dalil proyeksi segitiga. Oke? Ini dengan panjang rusuknya A, dan A. Tentukanlah panjang garis F dengan bidang ABGH. Oke, berarti panjang garis EF itu yang mana? Itu garis EF ya. Kemudian bidangnya itu yang mana? Oke, nah di sini Cece harus mencari titik di garis EF yang kira-kira kalau Cece tarik garis terhadap bidang ABGH itu dia tegak lurus. Nah, Cece ambil titik di sini. F, C. Oke, sehingga itulah jarak antara garis dengan bidang ABGH. Untuk menghitung cara garis ini berarti yang ini kan? Ini Cece kasih nama O saja ya, berarti FO itu X. Nah, kalau Cece gambar ulang di bagian samping kirinya itu berarti menjadi begini. F, G, B, C dengan ini. Oke, O. Yang kita cari itu hanya FOX. Oke, dengan BC itu A dan GC itu A. Nah, untuk persegi mencari diagonalnya itu adalah sisi akar 2. Sisinya kan adalah A, berarti A akar 2. Berarti panjang FC itu adalah A akar 2. Tapi yang kita mau itu FO alias hanya setengahnya. Oke, berarti jawabannya ya tinggal dibagi 2 saja. Berarti jawabannya A akar 2 per 2. Oke, nah inilah gugus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A kuadrat. Titik P di tengah EF dan titik Q di tengah GH. Hitunglah jarak EQ ke bidang BPG. Oke, kita cari EQ dan bidang BPG itu yang mana ya? Oke, ini dia. Jadi ini caranya adalah kita cari pada bidang ini kira-kira garis mana yang sejajar dengan garis EQ, yaitu otomatis adalah PG. Sorry ini gambarnya tidak terlalu melekat pada G, tapi seharusnya pas di G. Oke, itu menjadi kalau Cece gambar ulang garis PG dengan EQ-nya seperti ini, kan? Sehingga untuk menentukan jarak antara EQ dengan PG itu yang ini kan? Kalau kita tarik garis dulu, tak, ini kan pasti tegak lurus. Oke, ini juga tegak lurus. Oke, sehingga untuk mencari jarak antara EQ dan PG itu, HF itu adalah diagonal pada persegi. Dan ini. Sehingga untuk mencarinya itu kita tinggal cari saja diagonal persegi. Bagaimana rumusnya diagonal itu? Sisi akar 2. Sisinya tadi berapa? Mencari diagonal pada persegi, atau di sini kan bidangnya atas ini kan bentuk persegi kan? Dia adalah diagonal itu sisi akar 2. Sisinya tadi berapa di soal? A pangkat 2 tambah akar 2. Oke, jadi A kuadrat A pangkat 2 akar 2. Oke, nah kemudian tapi ini kan jarak antara EQ dan HF itu hanya sekitar ini sampai sini, tidak HF seluruhnya. Nah, ini kalau adik-adik perhatikan baik-baik, ini membagi 3 sama rata. Kenapa? Karena ini kan bagi setengah. Ini juga bagi setengah. Jadi kalau ditarik garis itu pasti ini membagi 3 sama rata. Atau kalau Cece bisa bilang ini garis O, ini garis T, HO itu X, OT itu X, dan TF itu X. Jadi ketika X tambah X 2X, 2X tambah X 3X. Jadi 3X sama dengan A kuadrat akar 2. Atau gampangnya Cece tulis begini saja ya. HO tambah OT tambah TF itu adalah HF. Oke, tadi kita masukkan umpamanya dia tadi X kan. Sama dengan HF tadi berapa? A kuadrat akar 2
Wah, X tambah X itu 3X sama dengan A kuadrat akar 2. Wah, berarti X sama dengan A kuadrat akar 2. 3 pindah menjadi bagi. Oke, berarti terdapat, kalau disusun cantiknya itu berarti sepertiga A kuadrat akar 2. Ternyata jarak antara EQ ke bidang BP yang ini itu adalah sepertiga A kuadrat akar 2. Nah, berikutnya ini diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4A di titik S di tengah BC ini ya. S di tengah BC dan K di tengah diagonal CH. Jadi kita gambar dulu diagonalnya. CH di tengah-tengah itu artinya berpotongan dengan diagonal DC kan? Berarti dia betul-betul di tengah. Oke? Dan itulah si K ini. Ini K di belakang ya. Gambar CC kayak agak ke depan. Oke, nah tentukanlah jarak antara garis SK itu yang ini, oke, dengan bidang ABGH. Bidang ABGH itu yang ini. Oke, nah bagaimana cara menentukan ini? Otomatis agak susah dilihat ya. Nah, berarti ini kalau kita tarik garis lurus, tak pas yang di tengah-tengah sini. Oke. Ini titik F bisa menyentuh si ini di bidang ini. Oke, kalau Cece gambar ulang itu, kalau teman lihat baik-baik ini. Ini kan garis AN itu kan ada pada bidang ABGH kan. Jadi Cece mau garis ini yang titik K mengenai garis ini. Kalau Cece kasih nama ini titik O di sini, JO. Dia pas di garis JO. Kan? Jadi titik K untuk menuju bidang ABGH itu yang garis ini saja. Oke? Atau kalau Cici gambar ulang, ini. Kan jaraknya. Untuk lebih jelasnya itu kita pindah saja di sini. Kan sama, segitiga ABCG dengan segitiga NOJN itu sama kan? Mereka adalah bidang yang sama dengan ukuran yang sama. Dengan kira-kira K itu di sini. Ini K kan? K di sini dan kalau kita tarik garis ini I di sini. Ya kan? Mereka sama persis. Oke, dengan yang ini. Atau kalau Cece gambar itu masing-masingnya, cancang. Lihat garisnya seperti ini. Di mana ini K aksen F itu akan sama dengan IK. Oke. CN itu dia membagi 2 sama rata oleh diagonal CI, diagonal bidangnya. Oke, sedangkan MSN ini juga akan sama dengan KF karena mereka membagi sama rata ya. Ini kan di tengah, ini juga di tengah. Nah, otomatis kalau menuju ke sini akan sama dengan ini ke sini. Oke, sehingga untuk mempermudahnya Cece cari dulu si CN. CN yang ini. Oke, nih kalau Cece gambar ulang itu bidang di bagian kirinya dia kan persegi, kan? CN itu setengahnya dari si VC. Oke, nah sekarang berarti kita cari dulu si VC. VC itu adalah diagonal pada persegi atau rumusnya sisi akar 2. Sisinya tadi berapa di soal? 4A. Oke, berarti sisi akar 2. Tapi kita mau CN. CN itu setengahnya. Itu berarti setengahnya dari si VN. Oke, atau ini eliminasi 4 dengan 2 menjadi 2A akar 2. Ternyata CN itu adalah 2A akar 2. Nah, untuk itu SM yang ini kan, kalau di segitiga ini berarti dia di tengah. Dia menuju tengah sini ya. Atau tengah sini ya. SM ini K itu tengahnya ini menuju tengah sini itu F. Oke. Nah, ini lihat baik-baik. Jaraknya itu adalah tadi F ini atau yang ini. Terserah saja, kan? Nah, itu cara carinya berarti kita pakai perbandingan saja. Masih ingat tidak perbandingan segitiga kecil dengan segitiga besar di SMP? Cece ambil itu segitiganya ini. Oke, kalau saya gambar ulang itu segitiga GC itu apa lagi namanya? Rusuk kubus atau 4A. Oke. Untuk
GK sendiri itu yang ini kan, GK aksen itu yang ini, setengahnya dari GC, atau CC bisa tulis GK itu 2A. Oke, yang CC carikan itu jarak antara itu kan yang ini, IK atau FK. FK itu yang ini. Oke, jadi ingat, segitiga kecil per segitiga besar sama dengan segitiga kecil per segitiga besar. FK tadi berapa? X. NC berapa? 2A akar 2. GK tadi berapa? 2A. Dan GC itu 4A. Ini kita perkecil ya. Ini dengan ini eliminasi sisa 2. A dengan A eliminasi sisa 2. Berarti kalau CC tulis ulang sudah kotor sekali ya. Ini sisa X, ini akar 2. Ini sisa 2A dengan 2. Nah ini juga bisa eliminasi. Oke, berarti sisa kali silang. X kali 1 X. Akar 2 kali A akar 2. Ternyata jarak antara garis SK ke bidang ABGH itu adalah A akar 2. Oke? Cara menentukan jarak antara suatu bidang dan bidang yang sejajar, yaitu 1. Tentukanlah titik pada bidang di sini dan tentukanlah titik pada bidang kedua, kemudian hubungkanlah titik tersebut dengan suatu garis lurus. Nah, untuk menghitung jarak antara kedua bidang tersebut adalah dengan menghitung panjang garis tersebut dengan menggunakan 4 cara, yaitu 1. Pitagoras, 2. Trigonometri sin kostan, ketiga luas segitiga seperdua alas kali tinggi, atau keempat adalah dalil proyeksi segitiga. Oke? Tentukanlah jarak dalam bidang ACH dan bidang BEG pada kubus ABCDEFGH yang mempunyai rusuk 3A. Jadi ini 3A rusuknya ya. Nah, untuk cara carinya kan lihat, ini kedua bidang BGE dengan ACH itu kan mereka sudah sejajar kan, sama-sama miringnya. Sehingga CC tarik garis saja di tengah-tengah ini dan di tengah ini yang mewakili bidang tersebut. Oke? Sehingga lihat ini garisnya, oke? Yang baru, yang hijau ini. Oke? Sehingga kalau CC kasih keluar ini garis yang ini kedua ini, dia menjadi ini. Ini CC kasih nama O, ini CC kasih nama T. Jadi kayak begini, OB dan OT. Oke, jaraknya itu yang ini kan. Atau kalau CC gambar itu, ini ketemu ini. Oke, tegak lurus. CC, kenapa CC tidak ambil saja garis BT sebagai dia punya jarak? Itu bukan. Kenapa? Karena BT itu tidak tegak lurus dengan si kedua garis ini, OTH dengan BO. Kan kalau kita lihat gambar sini, lihat kalau CC gambar orang kan dia tidak lurus. Oke? Sehingga yang lurus itu adalah O ini. Kita tertawa O aksen O saja. Oke? Nah, kita harus cari sekarang. Kita harus cari jarak masing-masing ya. CC mau ambil pertama itu OH. OH dan BT sama saja kan? Yaitu kalau pada garis sini mereka adalah setengahnya dari diagonal. Oke, diagonal bidangnya. Diagonal bidang E, G, H, E. Oke? Jika panjang mencari diagonal adalah sisi akar 2. Sisinya tadi berapa? 3A. Ini 3A kan? Oke, berarti 3A akar 2. Oke. Nah, tapi OH kan itu hanya setengahnya dari diagonal FH. Sehingga kita bagi 2 saja. Oke, ternyata OH itu adalah 3A akar 2 per 2. Oke, sekarang kita mencari OB atau HT. OB atau HT kita lihat di sini. HT saja ya. HT itu kan bisa jadi segitiga ini. Oke, di mana HD sudah ada 3A. Nah, sekarang TD itu tadi sama dengan OH kan? Sama dengan OH ini kan? Yaitu di sini saja. 3A akar 2 per 2. Nah, sekarang kita cari HT. HT itu adalah sisi miring dari segitiga. Bagaimana cara mencari sisi miring pada segitiga? Mencari sisi miring pada segitiga itu ditambah sisi yang pendek ditambah sisi yang panjang. Yang pendek pertama itu 3A, berarti 3A kuadrat
ditambah 3 akar 2 per 2 kuadrat atau si TD. Oke? Berarti akar 3A dipangkatkan 2, 9A kuadrat. 3 dipangkat 2, 9. Akar 2 pangkat 2, 2. 2 pangkat 2, 4. Oke. Ini Cece tidak mau eliminasi ini dan ini ya. Kenapa? Karena nanti jadi susah. Oke, jadi ini saja kali saja. 9 kali 2 itu 18 per 4. Sehingga ini kita samakan penyebutnya. Ambil 4. Di sini bagi, di sini kali. 4 bagi 1, 4. 4 kali 9A kuadrat itu 36A kuadrat. Ditambah 18. Sorry ya, ini ada A-nya, selama ini cuma Cici tidak tulis. Ini lupa tulis A-nya. Berarti jadi A kuadrat ya, sorry. 36A kuadrat tambah 18A kuadrat itu adalah 54A kuadrat per 4 di akar. Karena 54 itu berapa sih? Ternyata 54 itu adalah 3 pangkat 3 kali 2. Wah, atau Cici pecah sajanya ini. 3 pangkat 2 kali 3 kali 2 dengan jangan lupa A kuadratnya yang selalu Cici lupakan per 4. Sorry, ini akar ini. Oke, bisa keluar adalah 3 kuadrat, bisa keluar 3 dengan 2 tidak bisa. A kuadrat keluar jadi A. Atau Cici buat 3 kali 2, jadi langsung saja 3 kali 2, 6 ya. 4 bisa keluar, bisa jadi 2. Wah, ternyata untuk HT adalah 3A akar 6 per 2. Wah. Oke, nah sekarang Cici mau cari si OT. Dengan cara ini, Cici bagi saja. Ini kan kalau kita lihat di sini, OT itu garis lurus. Oke? Jadi Cici diganti. OT itu garis lurus. Oke? OT garis lurus kan di sini? Sini. Kan? OT akan sama dengan panjang rusuk HD. Sehingga dia adalah 3A. Oke, dan dia tegak lurus. Lihat sini. Dia siku-siku di O. Kan? Lihat. Ini segitiganya. Oke? Ini. OHT. Dia siku-siku di O. Oke? Dia siku-siku di O. Oke? Sehingga Cece bisa pakai rumus luas. Cece pakai rumus luas untuk segitiga yang ini ya. Berarti 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Untuk alas pertama itu yang ini, dan tingginya itu yang ini. Oke, dia kan siku-siku di O tadi. Berarti 1/2 kali 3A kali OH itu 3A akar 2 per 2. Dan untuk yang sebelah sana adalah yang ingin kita cari. Ini kan tadi. Oke, berarti ini alasnya. HT tadi dengan OB sama kan 3A akar 6 per 2 kali tingginya itu yang kita cari. O aksen O. Oke, eliminasi 3A per 2, 3A per 2. Sisa 3A dengan akar 2. Yang di sini sisa akar 6 dengan X. Atau bisa ditulis 3A akar 2 pindah menjadi per akar 6. Ingat, kalau jawaban terakhir begini pada pecahan tidak boleh akar di bawah. Sehingga untuk menghilangkan akarnya itu adalah dengan cara mengkali akar itu sendiri. Kali akar itu sendiri. Sehingga 3A akar 2 kali akar 6 itu akar 12 per akar 6 kali akar 6 itu jadi 6. Eliminasi, ini sisa 2. Sisa A akar 12 per 2 sama dengan X. Nah, 12 ini kan bukan bilangan prima. Jadi kita bisa cabut akar dia. Menjadi nih 2 pangkat 2 kali 3. Kita kasih keluar ya, 2 pangkat 2 kali 3 per 2. Sehingga A 2 pangkat 2 keluar menjadi 2. Akar 3 tidak bisa keluar, berarti dia tetap dalam akar per
2 sama dengan X. Berarti X sama dengan eliminasi, sisa A akar 3. Ternyata jawaban kita adalah A akar 3. Supaya kita bisa terus belajar bersama, dukung aku ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan atau request materi, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Cece. Bye-bye.